Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi terkait pembatasan jam malam yang diberlakukan menjelang akhir tahun untuk menyambut Natal dan Tahun Baru akan kami hadirkan dalam Apa Kabar Parepare kali ini. Bersama saya Uswatun Hasanah dan saya Johar Manikam. Pemirsa, inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, para pedagang dan pengunjung di Pasar Rakyat Lakesi, Kota Parepare menjalani vaksinasi COVID-19. Vaksinasi ini digelar untuk menggenjot capaian target vaksinasi hingga 70% hingga akhir Desember nantinya. Tim vaksinasi dari Polres Parepare mendatangi Pasar Lakesi untuk memvaksin para pedagang dan pengunjung pasar di Pasar Rakyat Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Satu persatu para pedagang dan pengunjung divaksinasi baik untuk dosis pertama maupun untuk dosis kedua. Gerai vaksinasi didirikan dekat dengan lapak para pedagang agar tidak mengganggu aktivitas pedagang yang juga ingin berjualan. Vaksinasi COVID-19 terus dilakukan untuk mengejar target 70% sasaran vaksinasi di Kota Parepare. Namun hingga kini baru 63% yang tercatat telah menjalani vaksinasi dari total masyarakat yang ada di Kota Parepare. Ya, diimbau kepada seluruh pedagang atau komunitas yang ada masyarakat sini supaya memanfaatkan situasi momen ini. Iya, petugas datang ya kesempatan. Iya, semua masyarakat harus siap untuk divaksin. Ya, sehingga apa? Program pemerintah bisa kita bantu pemerintah, dukung pemerintah tunaikan daripada vaksinasi herd immunity 70% standar, paling standar. Kalau sekarang sudah berapa persen, Pak? Sekitar mau 63%. 63%. Saat ini untuk pedagang di Pasar Lakesi sendiri, sebanyak 50% telah menjalani vaksinasi. Meski demikian, antusias pedagang untuk menjalani vaksinasi cukuplah tinggi hingga saat ini. Dua hari yang lalu kami sudah sampaikan kepada teman-teman penjual agar aturan pemerintah ini harus dilaksanakan. Dan ini sudah harus mutlak. Apa kita tidak laksanakan ini, maka vaksin yang dilaksanakan vaksin pertama dan kedua ini harus dijalankan agar terbebas dari namanya COVID. Kalau di Pasar Lakesi ini sudah ada berapa persen pedagang yang divaksinasi, Pak? Perhitungan saya ini sekitar baru ada 50% ya. 50%. Ada angka pertama waktu vaksin pertama yang saya lakukan ini beberapa hari yang lalu, itu sekitar 186 orang. Oke, sekarang ini ada berapa? Sementara ini yang sudah pendaftaran sudah lebih 100. Oh, berarti antusias pedagang masih tinggi, Pak ya? Antusias pedagang dengan persoalan vaksin ini alhamdulillah mampu menarik minat, dan kami berusaha untuk pendekatan secara humanis kepada para pedagang agar taat dengan aturan vaksin ini. Vaksin keberapa, Bu? Baru pertama. Baru pertama ya. Ini kenapa mau vaksin, Bu? Memang sih ya, cuma tidak ada kesempatan toh. Jadi itu hari ada dia ke rumah juga. Pas hujan keras nggak pergi juga. Oke. Jadi ini ke pasar mau vaksin. Baru ada kesempatan, Bu ya. Iya. Di tengah pandemi ini kenapa mau vaksin, Bu? Agar supaya sehat. Ya, supaya sehat. Karena semuanya anakku sudah semua, saya yang belum. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH kembali menyerahkan insentif kepada sejumlah RT, RW, Babinsa, Babin, Kamtipmas, dan Imam Masjid di wilayah Kecamatan Ujung dan Bacu Kiki Barat. Setelah pemerintah Kecamatan Soreang dan Bacu Kiki, kini pemerintah Kota Parepare kembali menyerahkan insentif bagi Ketua RT RW, Babinsa, Babin, Kamtipmas, serta Imam Masjid di dua kecamatan yakni Ujung dan Bacu Kiki Barat. Penyerahan insentif ini dilakukan oleh Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH didampingi Wakil Wali Kota Haji Pangerang Rahim bersama Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatinati Puesos yang dilaksanakan di lapangan tenis indoor Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota pada Selasa 14 Desember 2021. Dalam sambutannya, Wali Kota 2 periode ini kembali mengingatkan warganya agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan meskipun Kota Parepare saat ini sudah masuk level 1. Sementara untuk tingkat capaian vaksinasi untuk Kota Parepare sudah mencapai 65% dan di akhir tahun sudah bisa mencapai 70% atau masuk dalam kelompok herd immunity.
dan tentunya hal ini semua bisa dicapai karena dukungan RT RW serta kerjasama dari Babinsa Babin Kamtibmas. Olehnya itu, saya bersyukur sekali. Hari ini kota yang kita cintai betul-betul statusnya cukup terkendali. Ini harus dijaga. Kondisi sekarang di rumah sakit Adi Makassar sudah tidak ada pasien. Rumah sakit Sumatera tidak ada pasien. Tidak ada. Kita sudah level 1, RT kita 0. Syukur di Mamuyo Selatan. Dan bahkan saya mendapat laporan semalam dari Dinas Kesehatan bahwa capaian vaksin kita dari malam data ini sudah 65,0%. Kemarin saya ketemu seperti ini baru ada 4,9. Alhamdulillah menteri, karena memang saya berusaha pantau dan berlaku tegas bahwa akhir tahun ini tinggal 2 minggu kita harus mencapai 70%. Jadi dukungan dari Pak RW, Pak RT serta kerjasama dengan Babinsa Babin Kamtibmas kata kunci. Kalau kita sudah mencapai 70%, insya Allah kita sudah masuk kelompok herd immunity. Contoh, ini Mayani, ini sudah divaksin, ini sudah divaksin, ini sudah divaksin, ini sudah divaksin, ini belum divaksin. Nah, yang belum divaksin ini tidak bisa berbuat apa-apa karena ditutupi oleh kelompok kelompokan. Ini susah ada penyebaran lagi. Tapi Dewan Tinggi macam apa? Kita tidak boleh lengah. Itulah kita lihat informasi-informasi di televisi, di radio, di online bahwa namanya masker itu bisa mencegah penyebaran virus 80%. Jadi kalau kita pakai masker, insya Allah bisa mengurangi penyebaran virus corona 80%. Saya tidak pakai masker karena sudah diswabkan jarak agar aman. Namanya divaksin, kalau kita sudah divaksin Bapak Ibu sekalian, itu mencegah kematian sampai 72% karena virus corona. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare membantu suplai air bersih untuk warga Parepare. Pembagian air bersih dibagikan ke rumah-rumah warga di Jalan Bau Masepe, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacu Kiki Barat. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare selain memadamkan api, juga membantu warga dengan melakukan pelayanan membagikan air bersih di rumah-rumah warga. Pembagian air bersih yang dibagikan ke rumah warga di Jalan Bau Masepe, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare, tepatnya di BTN Gandaria, merupakan salah satu pelayanan terpadu damkar Kota Parepare. Layanan bantuan ini dikarenakan air bersih yang biasanya mengalir pada pelayanan perusahaan daerah air minum tidak mengalir beberapa hari terakhir. Kepala Bidang Penanggulangan Damkar Kota Parepare, Syafruddin Syam, mengatakan pelayanan air bersih ini merupakan salah satu pelayanan penyelamatan dan mereka siap 24 jam untuk membantu warga karena hal ini termasuk suatu penyelamatan dengan memberikan pelayanan air bersih bagi warga Parepare yang membutuhkan. Tugas dalam tertib penyelamatan adanya pengaduan masyarakat Kota Parepare, makanya PDAM sudah 1 minggu tidak jalan airnya. Makanya kami langsung memanggil jantunya untuk memberikan air bersih pada warga Parepare yang membutuhkan. Ini ada berapa unit yang dikeluarkan tadi? Ada 3 unit itu mulai tadi malam diberikan dari itu warga berbondong-bondong cair langsung datang ke kantor dan sejumlah imam masjid tidak bantu. Sejak kapan ini Pak
Sudah ada 1 minggu ini. Sudah 1 minggu. Iya, tapi yang parahnya ini tadi malam diberikan Daria. Dia butuh hari tadi malam sekitar jam 10. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemerintah daerah terus gencar melakukan program vaksinasi dengan meningkatkan peran serta pemerintah tingkat RT dan RW. Dengan adanya sinergitas ini, capaian sasaran vaksinasi di Kelurahan Ujung Bulu kini telah mencapai 86%. Gerakan vaksinasi COVID-19 terus dilakukan di Kota Parepare. Setiap hari, jajaran pemerintah kecamatan hingga kelurahan terus bergerak melakukan vaksinasi kepada masyarakat yang belum melakukan vaksinasi. Salah satunya yang dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Belum lama ini, yang dilaksanakan di salah satu rumah Ketua RT Kelurahan Ujung Bulu. Lurah Ujung Bulu Rahmat Estos mengungkapkan, untuk wilayah Kelurahan Ujung Bulu warganya yang sudah divaksin, baik dosis pertama maupun vaksin dosis kedua, sudah mencapai 86%. Ya, alhamdulillah Kelurahan Ujung Bulu sudah mencapai 86% untuk vaksin pertama dan vaksin kedua. Jadi kita ini turun lagi di Posyandu, Panorama, RW 9, kita adakan door-to-door bagi warga yang tidak mau vaksin, kita akan jemput oleh Babinsa dan Binmas. Jadi pada hari ini kita sudah adakan 2 hari itu door-to-door. Pertama kita adakan di RW 4 dengan RW 5. Tadi pagi kita adakan di RW 8 dengan RW 9 dengan ini juga. Jadi mungkin begitu barangkali Pak. Kasih. Untuk tingkat Kota Parepare sendiri, tingkat capaian vaksinasi sudah mencapai 65% dan di akhir tahun sudah bisa mencapai 70% atau masuk dalam kelompok herd immunity. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawees HMH pada acara penyerahan insentif bagi Ketua RT RW, Babinsa Babin Kamtipmas serta Imam Masjid di 2 kecamatan yakni Ujung dan Bacukiki Barat. Saya mendapat laporan semalam dari Dinas Kesehatan bahwa capaian vaksin kita dari malam dan pagi ini sudah 65,0%. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dalam mengantisipasi penularan COVID-19 malam tahun baru, kafe dan resto di Kota Parepare diberlakukan pembatasan aktivitas hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah, serta jumlah pengunjung 75% dari kapasitas ruangan. Pembatasan aktivitas di malam tahun baru terkait tempat makan juga tertuang dalam SE nomor 60/58/GT.COVID-19. Tempat makan termasuk restoran, rumah makan, kafe atau warkop harus menerapkan protokol kesehatan lebih ketat dengan pendekatan 5M. Aktivitas makan minum dibatasi hanya hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah, dengan jumlah pengunjung 75% dari kapasitas ruangan. Selain itu, tempat perbelanjaan dan wisata lokal juga dibatasi dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Peraturan yang dikeluarkan Satgas COVID-19 Parepare tersebut dilakukan untuk mengantisipasi mobilitas tinggi pada akhir tahun yang membuka resiko terjadinya peningkatan penularan COVID-19. Kasubag Dal-Ops Polres Parepare AKP Burhanuddin SH mengatakan, pada puncak malam tahun baru, pihaknya juga akan mengerahkan seluruh personil di beberapa titik. Nantinya seluruh personil akan melakukan patroli di tempat keramaian untuk mencegah kerumunan di malam tahun baru. Program Represite sempat terakhir di Tersemang. Personel-personelnya kami sudah tentukan. Misalnya di tempat lain agak kurang, kemudian melimpah ruah di tempat lain, kita akan ambil dari situ. Kalau memang kurang, kita ambil lagi dari pos. Itu jawaban saya. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Saudara, banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan pendistribusian air bersih PDAM beberapa hari terakhir yang sempat terkendala. Direktur PDAM Andi Firdaus Jolong mengungkapkan hal ini disebabkan adanya kendala jaringan listrik di daerah Ladoma. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Parepare angkat bicara terkait gangguan distribusi air ke pelanggan yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Direktur PDAM Parepare yang ditemui usai pelatihan di IPA Salokarajaya pada Senin kemarin menjelaskan, gangguan distribusi air disebabkan beberapa hal, di antaranya curah hujan yang sangat tinggi terutama di wilayah sungai,
sehingga pihak PDAM meng-off-kan pompa untuk memproduksi air yang menyebabkan distribusi air ke pelanggan PDAM mengalami kendala. Penyebab lainnya yakni terjadi kerusakan jaringan listrik PLN di daerah Ladoma sehingga distribusi air terganggu. Terkait keluhan masyarakat yang mengatakan bahwa air di Kota Parepare susah meski di musim penghujan, Andi Firdaus Jolong menjelaskan bukan karena kesusahan air, justru kini PDAM Parepare sudah surplus air, namun karena beberapa kendala teknis di lapangan sehingga pihak PDAM meng-off-kan pipa yang ada. Gangguan distribusi yang terjadi beberapa hari ini itu disebabkan karena tingkat curah hujan sangat tinggi, terutama di wilayah sungai tempat kami mengambil air, sehingga kami meng-off-kan pompa untuk memproduksi air itu sehingga terkendala pada distribusi ke masyarakat. Nah, itulah kami mohon maaf. Sebenarnya juga PDAM rugi. Jadi bayangkan kalau 5 sumber yang ada di Karaja ini tidak ada 5 instalasi pengolahan air, itu semuanya off. Berarti ada sekitar 10.000 lebih pelanggan selama 5 hari tidak menikmati air. Tentu juga kami mengalami kerugian yang besar karena kami tidak menjual air ke pelanggan. Sehingga ini mesti kami atasi. Nah, cara mengatasi tadi kami memanggil ahlinya untuk tadi itu melakukan pelatihan. Nah, yang kedua adalah terjadi kerusakan jaringan listrik PLN diakibatkan oleh ada pohon tumbang di daerah Ladoma itu, sehingga kemudian tidak ada aliran listrik masuk ke pompa, sehingga juga pompanya off, dan itu juga makan waktu 2 hari. Dan itulah yang membuat kendala-kendala di lapangan sehingga distribusi air terganggu. Ada yang masyarakat yang mengatakan bahwa katanya musim kemarau dan musim hujan sama-sama aja susah air. Ya, bukan karena susah air, Parepare ini sangat sudah surplus airnya. Jadi PDAM Parepare sudah sangat surplus airnya. Cuma memang karena ada kendala-kendala teknis di lapangan sehingga kadang memang kami meng-off-kan pompa yang ada. Jadi pemerintah kota itu setelah menyuntikkan 15 sumur dalam, itu sungguh sangat luar biasa. Kalau kejadian kemarin ini sekiranya tidak ada sumur dalam yang dibantukan oleh pemerintah daerah melalui dana penyertaan modal, saya kira mungkin seluruh Parepare tidak menikmati air bersih. Tapi karena adanya sumur dalam yang telah diberikan oleh pemerintah daerah melalui dana penyertaan modalnya itu, sehingga wilayah kota bawah itu tidak ada masalah. Yang terganggu kemarin airnya ini wilayah kota atas yang menggunakan instalasi pengolahan air di Karaja ini. Andi Firdaus Jolong menambahkan, guna mengantisipasi pendistribusian air terganggu yang terjadi belakangan ini, pihak PDAM Parepare mengaktifkan mobil tangki guna menyalurkan air kepada masyarakat yang terkendala distribusi air, serta melakukan pengalihan saluran dari sumur dalam ke wilayah atas yang mengalami gangguan pendistribusian. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Berkenaan dengan surat edaran yang diberlakukan Satgas COVID-19 Parepare, bagian hukum Sekretaris Kota Parepare melakukan penyuluhan hukum terkait surat edaran tersebut dengan melibatkan narasumber dari Polres Parepare, Kodim 1405 Parepare, serta Kejaksaan Negeri. Bagian hukum Sekretariat Kota Parepare melakukan penyuluhan hukum terkait surat edaran pembatasan aktivitas Pesta Natal dan Tahun Baru 2022. Penyuluhan kali ini melibatkan narasumber dari Polres Parepare, Kodim 1405 Malusetasi, dan Kejaksaan Negeri Parepare. Penyuluhan hukum yang dilakukan berkenaan dengan surat edaran yang dikeluarkan Satgas COVID-19 Parepare tentang pembatasan kegiatan masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan virus corona saat Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 di Kota Parepare. Aturan itu berlaku mulai tanggal 24 Desember 2021 hingga tanggal 2 Januari 2022 mendatang. PLT Kepala Bagian Hukum Setdako Parepare Nurwana mengatakan, SE tersebut berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 dan Perwali Nomor 31 Tahun 2020 untuk pencegahan COVID-19. Salah satu aturan yang ditegaskan, yakni masyarakat tidak diperkenankan melakukan pesta Nataru menggunakan petasan, kembang api, musik, serta tidak melakukan pesta minuman keras. Meski begitu, melakukan perjalanan keluar daerah masih diperkenankan, namun wajib vaksin 2 kali dan mengoptimalkan aplikasi Peduli Lindungi. Sebagai dasar dari SE ini, Mendagri Nomor 6 itu, mudik sebenarnya bukan dilarang, cuma dibatasi. Kalau boleh tetap tinggal di rumah.
kalau tidak ada penting dan mendesak. Pelanggar SE akan diberikan sanksi administratif atau pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Untuk menekan angka stunting, DP3A dan PKK melakukan sosialisasi dan penyuluhan di sejumlah kecamatan. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pelantikan PKK remaja. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare berkolaborasi dengan tim penggerak PKK Kota Parepare melakukan pemberian makanan tambahan atau PMT penyuluhan, susu dan vitamin di 3 kecamatan di Kota Parepare, serta pemberian media promosi yang dilaksanakan di Balai Ainun Habibie pada Senin kemarin. 3 kecamatan tersebut diantaranya Kecamatan Soreang, Bacukiki, dan Kecamatan Ujung, dengan jumlah balita stunting yang diberikan PMT sebanyak 30 orang. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pelantikan PKK Remaja Kota Parepare oleh Ketua PKK Kota Parepare Haja Erna Rashid Taufan. Dalam kesempatan tersebut, Haja Erna Rashid Taufan memuji PKK Remaja sebab kegiatan yang dilakukan sangatlah terpuji, sangat baik, maju, karena PKK Remaja masih memiliki powerful. PKK Remaja sekota Parepare yang dilanjutkan dengan pemberian makanan tambahan yang diserahkan kepada camat sekota Parepare termasuk juga PKK Kecamatan sekota Parepare. Sementara Kepala DP3A Kota Parepare Haja Andi Rusia melalui Kepala Bidang Kesetaraan Gender DP3A Parepare Srianti Ambar menjelaskan untuk penyuluhan hanya di 3 kecamatan dan dilakukan selama 10 hari untuk 10 orang anak per kecamatan. Sedangkan pemulihan dilakukan di wilayah Kecamatan Bacukiki Barat dengan 85 orang anak di 6 kelurahan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi menjadi penghujung dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli. Dan tetap terapkan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Saya Jauhar Manikam. Dan saya Uswatun Hasanah mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.